Krisis kelaparan makin parah di jalur Gaza Palestina, bahkan puluhan bayi Gaza meregang nyawa karena kelaparan. Dunia internasional tak bisa berbuat banyak dengan aksi blokade Israel di jalur Gaza. Sudah bersama saya saat ini aktivis kemanusiaan Gaza, Mas Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein, ini miris sekali Mas. Bagaimana mungkin dalam situasi darurat, kelaparan, warga yang hanya mencari tepung, mencari makanan, malah mereka khawatir Mas. Mereka diburu sniper Zionis Israel. Mas Hussein. Ya baik, terima kasih Brother Andro. Jadi memang seperti kita lihat hari ini kondisi di Gaza tidak semakin membaik namun semakin parah. Dan juga saya baru dapat satu laporan dari Gaza, dari Kementerian di dalam Gaza, bahwa sudah ada satu lembaga keamanan di Amerika yang mengungkap ternyata GHF yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation itu adalah salah satu pusat distribusi yang dikontrol oleh Amerika dan Israel. Ini ternyata memang benar-benar perangkap maut. Ini bukan menurut laporan itu, ini bukanlah satu jalur kemanusiaan, tapi ini alat intelijen Amerika dalam menambah jumlah korban jiwa di kalangan warga Gaza. Sampai saat ini warga Gaza tidak hanya mereka dipaksa untuk mati kelaparan oleh aksi blokade Israel, namun juga mereka mendapatkan berbagai bentuk pelanggaran di lokasi tempat distribusi makanan, tempat mereka mengantri. Ada penembakan langsung terhadap warga Gaza, warga sipil yang sedang kelaparan mengantri. Kemudian ada juga perlakuan tidak manusiawi, pelecehan dan ancaman terhadap keselamatan warga. Dan keterlibatan misi tersebut dalam operasi keamanan militer Israel sangat jelas. Dan intinya bahwa Israel tidak puas hanya dengan membuat warga Gaza kelaparan, namun mereka menjadikan pusat distribusi Amerika Israel sebagai kedok mereka, padahal itu adalah gerakan intelijen yang dilakukan oleh warga Gaza. Sampai saat ini 115 warga Palestina di Gaza ini meninggal karena kelaparan, di mana 90 diantaranya itu adalah anak-anak yang memang tidak tahan, tidak bisa bertahan di dalam kondisi yang mengerikan seperti ini. Kalau organisasi yang mengklaim mereka ingin membantu ternyata hanya kedok semata, apakah ini bentuk jalur halus pembantaian di tengah warga yang tidak berdaya, Mas Hussein? Iya, jadi keberadaan lembaga seperti itu. Jadi memang hari ini saya ingin kasih lihat gambarannya ya. Hari ini tidak ada satupun lembaga internasional yang dibiarkan untuk beroperasi di Gaza. Biasanya ada UNRWA, UNHCR, UNDP, ya, yang merupakan bagian dari perwakilan atau representasi PBB di Gaza. Namun sudah beberapa bulan ini memang sudah ditutup oleh pihak Amerika dan Israel, dan sebagai gantinya mereka mendirikan satu gerakan namanya ya tadi GHF, Gaza Humanitarian Foundation, yang itu adalah kedok. Dan ternyata sekali lagi setelah investigasi mendalam baik dari pihak Gaza maupun pihak Amerika sendiri, dari pihak independen Amerika, bahwa gerakan Gaza Humanitarian Foundation ini memang adalah alat intelijen Israel untuk menjebak warga Gaza yang berusaha untuk mengantri mendapatkan bahan makanan berupa tepung gandum. Dan kita bisa melihat secara masif pemberitaan, kemudian gambar-gambaran dari lapangan bagaimana warga Gaza harus menghadapi timah-timah panas, dan mereka harus merayap-rayap untuk bisa mendapatkan beberapa tepung gandum, yang juga ternyata kita juga bisa saksikan dalam beberapa pemberitaan terakhir, banyak di antara tepung gandum tersebut ditemukan adanya bahan psikotropika atau narkotika yang sengaja dicampur untuk merusak warga Gaza dari dalam tubuh mereka. Di satu sisi ada belahan dunia yang ingin menolong, memberikan, mendistribusikan bantuan, tapi di sisi lain kesannya kalau dari jawaban Mas Hussein, dunia internasional dibuat tidak berdaya, Mas. Mau sampai kapan ini akan terjadi, Mas? Iya, memang saya melihat dunia internasional ini bermain-main. Mereka tidak serius, benar-benar tidak serius masalah Gaza ini. Mereka hanya sejauh ini pergerakan mereka masih sebatas mengutuk, mengecam, kemudian juga tidak ada pergerakan yang benar-benar nyata. Jadi melihat kondisi real saat ini, Mas Hussein, doa mungkin bukan sebatas narasi, tapi juga ada langkah konkret yang bisa dilakukan oleh dunia apa menurut Mas Hussein? Ya, pertama, pemerintah dunia dan masyarakatnya harus kompak. Harus mulai saling mengedukasi sesama kita. Menyadarkan bahwa kejahatan ini kalau didiamkan,
itu bisa jadi terjadi pada kita semua. Ya, maka harus ada gerakan yang masif, sistematis dan terstruktur agar tidak hanya genosida ini berhenti, tapi bagaimana genosida ini tidak lagi terjadi setelah hari ini. Artinya, kalau kita diam, kita sedang memberikan sinyal kepada Israel untuk terus melakukan genosida. Nah, itu yang disampaikan oleh juru bicara perlawanan Al-Qassam beberapa waktu yang lalu, bahwa diamnya dunia itu adalah motivasi buat Israel untuk semakin bergerak nyata menghabiskan warga Gaza dan melakukan genosida. Maka dari itu kita nggak boleh diam, nggak boleh ada Israel netral dalam hal ini. Ini jelas genosida. Kalau kita netral, kalau kita mengaku kita tidak, kalau kita mengaku netral, maka secara otomatis kita sedang berkomitmen, kita sedang mendukung genosida. Terakhir, saya ingin tegaskan, dunia harus sadar bahwa Gaza ini bukan mati karena perang, tapi dibunuh perlahan dengan kelaparan yang disengaja. Maka kami menuntut pemerintah Indonesia dan dimanapun berada untuk mengambil peran sebagai inisiator, bukan hanya pengikut. Jangan biarkan 2,4 juta jiwa warga Gaza menjadi korban sejarah sementara kita sibuk menggelar konferensi tanpa tindakan apa-apa. Baik, terima kasih banyak aktivis kemanusiaan Gaza, Mas Muhammad Husin. Tapi perlu kami garis bawahi bahwa pemerintah kita terus berupaya, bukan hanya sebatas diplomasi, tapi ada tindakan konkret untuk mendistribusikan, menyalurkan bantuan ke jalur Gaza. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Husin, sudah bergabung di Kabar Petang.